Terlahir kembali di dunia akhir zaman yang penuh zombie. Aku tidak memilih melarikan diri ke tempat perlindungan, melainkan diam-diam masuk ke kota yang rusaknya parah, dan membuka sebuah minimarket akhir zaman. Karena aku terikat dengan sistem transaksi emas. Selama ada emas, maka aku adalah eksistensi yang maha kuasa. Saat itu sekelompok zombie mengerumuni pintu tokoku. Jendela ini baru kemarin dibersihkan. Kalian ini tidak punya sedikit pun kesadaran kebersihan umum ya. Lalu aku mengeluarkan sebotol semprotan dan menekan penyemprot ke arah gerombolan di luar pintu kaca. Detik berikutnya gerombolan zombie yang tadinya mengamuk, seakan ditekan tombol jeda, mereka terhenti dengan tatapan kosong. Lalu seolah melihat musuh alami yang sangat mengerikan. Mereka kabur tunggang langgang ke segala arah, bahkan saling menginjak karena terlalu panik. Dalam sekejap area 10 meter di depan toko kosong, pemberitahuan sistem pembersih pengusir zombie berhasil digunakan. Stok berkurang 1, sisa stok 99. Aku bahkan tidak melirik keluar. Langsung berbalik melanjutkan merapikan permen karet di rak. Setiap kotak harus menghadap lurus ke depan. Tidak boleh ada sedikit pun kemiringan. Bos, tolong selamatkan aku. Wajah pria itu pucat seperti kertas. Dengan sisa tenaga terakhir merangkak ke meja kasir. Air. Pria itu mengulurkan tangan kanannya yang masih utuh. Kuku-kukunya penuh lumpur hitam. Berusaha meraih ujung celanaku. Aku melangkah mundur 1 langkah. Dengan tepat menghindari tangan kotor itu. Tidak ada sedikit pun simpati di wajahku. Selamat datang. Aku menunjuk papan pengumuman di dekat pintu. Toko ini tidak melayani hutang. Selain itu mengotori lantai perlu membayar biaya pembersihan tambahan. Pria itu tertegun. Aku punya uang. Pria itu gemetar ketakutan. Dari dalam dadanya dia mengeluarkan sebuah dompet basah. Dari dalamnya dia meraup segenggam besar uang kertas merah. Dengan gila ditepukkan ke meja kasir. 10.000, 100.000, semuanya untukmu. Uang kertas berserakan di atas meja kasir. Aku mengulurkan jari, dengan lembut, menyentil selembar uang 100 yang menempel di manset lenganku. Terpental ke arah Tuan Bao. Toko ini tidak menerima kertas bekas. Kamu seharusnya tahu kurs saat ini. Aku mengulurkan tangan, menunjuk ke sebuah layar elektronik di atas meja kasir. Di atasnya tidak ada iklan yang diputar. Hanya ada satu baris teks merah darah berjalan kurs hari ini. 1 gram emas setara dengan 1 poin. Air mineral 500 ml 5 poin. Mie daging sapi rebus kemasan cup 10 poin. Antibiotik dasar per butir 50 poin. Pupil mata pria itu mendadak mengecil. Emas. Ternyata emas. Itu milikku. Sebagian besar orang masih berebut roti dan air. Emas sudah lama dianggap sampah dan dibuang di pinggir jalan. Pria itu dengan putus asa meraba seluruh tubuhnya. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Dengan keras menarik turun sebuah kalung emas dari lehernya. Itu adalah benda kenangan saat dia menikah. Sebuah rantai emas yang sangat tebal. Sikap dingin di mataku akhirnya melunak sedikit. Aku mengambil rantai emas itu. Dengan terampil, meletakkannya di atas timbangan elektronik presisi di samping meja kasir. Timbangan elektronik itu berkedip cahaya merah. Emas murni 24 karat berat 52 gram. Dipotong biaya layanan 10%. Setara 46.8 poin. Jari-jariku mengetuk cepat di mesin kasir. Mengeluarkan suara keyboard mekanik yang enak didengar. Ditambah 5 poin biaya pembersihan lantai yang harus kamu bayar. Saldo yang bisa kamu gunakan sekarang 41.8 poin. Aku mau air, aku mau obat. Vitalitasnya sedang menghilang dengan cepat. Aku berbalik badan, mengambil sebotol air mineral dari rak belakang. Lalu dari sebuah kotak kecil terkunci di bawah meja kasir. Mengeluarkan 1 kapsul merah. Air 5 poin. Kapsul ini adalah kapsul darurat adrenalin produksi sistem. Bisa membuatmu dalam 30 menit ke depan tidak merasakan sakit dan menghentikan pendarahan. Harga jual 35 poin. Sisa 1.8 poin. Kusarankan kamu membeli 1 sosis. Untuk menambah tenaga, aku meletakkan 3 barang di atas meja kasir. Sambil mengambil pistol pemindai berwarna merah. Mengarahkan ke kalung emas. Sinar merah memindai lewat. Kalung emas berat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Berubah menjadi seberkas cahaya emas. Masuk ke dalam mesin kasir. Di layar mesin kasir muncul tanda centang hijau. Transaksi selesai. Pria itu tak sempat terkejut. Mengambil kapsul dan memasukkannya ke mulut. Membuka tutup botol air. Meneguknya dengan gila. Hampir seketika, wajahnya yang semula pucat kusam. Muncul semburat merah aneh. Darah di bagian lengan yang terputus benar-benar berhenti. Dia terengah-engah menarik napas besar. Dengan rakus merobek kemasan sosis. Pria itu menatapku. Tatapan matanya berubah. Dari putus asa menjadi rakus dan penuh rasa hormat. Siapa kamu?
Apa sebenarnya kamu? Aku mengenakan kembali headset, mengambil lap kain, terus membersihkan permukaan meja kasir yang tadi dikotori pria itu. Aku hanya seorang kasir. Aku menunjuk keluar pintu. Waktu makan sudah selesai. Silakan keluar, pelanggan berikutnya akan datang. Pria itu menoleh ke belakang. Dengan ngeri menyadari, di luar pintu kaca, gerombolan zombie yang tadi bubar mulai berkumpul lagi. Dan kali ini di belakang kelompok zombie itu, beberapa orang hidup memegang pipa besi dan golok. Muncul samar-samar. Tatapan mereka lebih ganas daripada zombie. Sorot mata mereka lebih buas daripada zombie. Menatap tajam minimarket yang terang benderang ini. Hujan berhenti, namun bau darah di udara justru semakin pekat. Pria berlengan putus itu, namanya Wang Qiang. Akhirnya dia tetap tidak berani bertahan di dalam toko. Meski tempat ini aman seperti surga, namun dari tatapan dingin manajer muda toko itu, dia membaca sesuatu yang lebih mengerikan daripada zombie. Jika tidak mematuhi aturan, akibatnya akan sangat serius. Wang Qiang baru berlari kurang dari 50 meter dari minimarket. Langsung dijatuhkan oleh beberapa orang yang menerjang dari bayangan. Anak itu tadi masuk ke sana. Dan masih hidup. Keluar dengan makanan di tangannya. Aku melihatnya dengan jelas. Itu sosis. Beberapa bayangan hitam menggeram pelan di malam hujan. Seperti sekelompok hiena yang berebut makanan. Wang Qiang belum sempat melawan. Sudah dipukul pingsan dengan tongkat. Setengah botol air yang baru dibeli dan sosis yang tersisa. Sekejap dirampas. Pemimpinnya seorang botak. Namanya Daoge. Dia kepala preman kecil di daerah sekitar sini. Setelah kiamat pecah, dengan kejam cepat mengumpulkan sekelompok penjahat nekat. Ya. Daoge itu tempat apa? Dulu tidak pernah lihat. Daoge menjilat noda minyak yang menempel di bungkus sosis. Dengan mata rakus menatap ke kejauhan. Minimarket yang terang benderang itu. Anak itu tadi memberi kalung emas. Aku melihatnya. Toko ini utamanya pakai emas. Barang emas itu sekarang masih bisa dipakai jadi uang. Kalau bisa tukar makanan berarti bisa jadi uang. Saudara-saudara ikut aku masuk. Ingat kita sudah ahli belanja 0 rupiah. Kalau pemilik toko itu tidak tahu diri, dia membuat gerakan menggorok leher. 7-8 pria besar membawa senjata, melangkah besar menuju minimarket. Selamat datang. Aku bahkan tidak mengangkat kepala. Masih memakai kain itu, seolah tidak akan pernah bisa bersih. Mengelap meja kasir. Para pelanggan yang masuk silakan lap kaki dulu. Keset ada di pintu. Daoge menendang rak barang dengan satu kaki. Beberapa bungkus keripik jatuh berhamburan ke lantai. Dia menginjak hancur sebungkus lais. Mengeluarkan suara letupan yang renyah. Lap kaki nenek moyangmu. Daoge menepukkan golok ke atas meja kasir. Kekuatan besar itu membuat mesin kasir ikut berguncang. Keluarkan semua makanan untukku. Aku menghentikan gerakan tanganku. Perlahan mengangkat kepala. Sepasang mata mati menatap Daoge dengan tenang. Seolah sedang melihat mayat yang bisa berbicara. Merusak barang toko keripik rasa original 1 bungkus. Harga 15 poin. Biaya perbaikan goresan meja kasir 50 poin. Biaya kerugian mental akibat menghina pegawai 100 poin. Suaraku stabil tanpa sedikit pun gelombang emosi. Bahkan masih membawa sedikit profesional. Kesopanan total 165 poin. Mau bayar pakai kartu atau tunai ya? Maaf, saat ini hanya menerima emas. Seluruh tempat hening selama 1 detik. Lalu meledak dengan tawa gila. Anak ini otaknya rusak ya. Masih minta biaya kerugian mental. Sekarang juga ku buat kau gila. Nak, lihat baik-baik. Yang di tanganku ini pisau. Bukan kartu kredit. Percaya atau tidak akan ku cincang kau. Untuk makanan zombie, aku dicengkeram di kerah. Ujung kakiku bahkan terangkat dari tanah. Namun ekspresi wajahku tetap tidak berubah. Aku hanya menghela napas pelan. Tatapanku melayang ke satu titik di kehampaan. Sistem memicu pelanggaran tingkat 1. Ancaman kekerasan. Peringatan kepada pegawai. Terdeteksi tindakan kekerasan terjadi di dalam toko. Ditetapkan sebagai pelanggaran tingkat 1. Menjalankan prosedur pengusiran fisik. Daoge tertegun sesaat. Apa ini main pura-pura mistis? Belum selesai bicara, di langit-langit minimarket, lampu plafon yang tampak biasa itu tiba-tiba berputar. Memperlihatkan sebuah moncong hitam menganga. Tidak, itu bukan moncong senjata. Lebih mirip sebuah mesin turbin mini. Gelombang gravitasi tak terlihat yang mengerikan langsung turun. Kedua lututnya menghantam lantai dengan keras. Tulang lutut mengeluarkan suara retak yang tajam. Jeritan menyayat memecah langit malam. Bukan hanya Daoge, 7-8 anak buah yang masuk bersamanya. Dalam sekejap, semuanya ditekan gravitasi mengerikan ini hingga terkapar. Wajah menempel ke lantai keramik. 1 jari pun tak bisa digerakkan. Mereka merasa organ dalamnya hampir terhimpit keluar.
Senjata di tangan mereka bahkan langsung tertekan hingga berubah bentuk. Sedangkan aku yang berdiri di balik meja kasir sama sekali tidak terpengaruh. Aku merapikan kerah yang kusut karena ditarik. Mengambil pistol pemindai berwarna merah itu. Mengitari meja kasir. Berjalan ke depan Daoge yang berlutut di lantai. Aku sudah bilang toko ini melarang kekerasan. Aku berjongkok. Menurut peraturan operasional minimarket akhir zaman pasal ketiga, pihak yang mencoba merampok, seluruh barang bernilai tinggi yang dibawa akan disita sebagai ganti rugi, dan dimasukkan ke daftar hitam. Dilarang masuk seumur hidup. Aku mengulurkan tangan, mengorek dari saku Daoge sebuah cincin emas. 2 gigi emas langsung terlepas dari mulutnya. Sistem menilai sebagai emas yang dapat didaur ulang. Dan sebuah jam tangan mewah. Cincin emas 4 gram, gigi emas 8 gram, jam tangan Rolex bercampur impuritas. Maaf, tidak mengandung emas. Sistem tidak menerima. Dengan jijik aku melempar jam Rolex bernilai tinggi itu ke lantai. Aku hanya mengambil emasnya untuk menutup ganti rugi 165 poin tadi. Kamu masih berutang 30 poin pada toko ini. Namun mengingat kamu menyumbang 2 gigi, kali ini aku lepaskan. Aku berdiri, menjentikkan jari ke arah langit-langit. Gaya gravitasi mengerikan itu seketika berubah menjadi gaya tolak. Seperti menembakkan peluru meriam. Daoge dan para anak buahnya langsung oleh kekuatan tak terlihat, terpental keluar dari pintu minimarket, dan terhempas keras di jalanan berlumpur setelah hujan. Pintu kaca minimarket perlahan menutup, sekali lagi memisahkan hiruk-pikuk di luar. Aku berjalan kembali ke meja kasir, menatap keripik yang hancur di lantai, menggelengkan kepala dengan tak berdaya, mengambil sapu dan mulai membersihkan. Benar-benar pemborosan makanan itu memalukan. Dan Daoge yang kakinya patah di luar pintu, mengerang kesakitan di lumpur. Di dalam kegelapan sekitar, tak terhitung pasang mata hijau menyala. Jeritan dan bau darah barusan telah menarik zombie dari setengah wilayah. Pagi hari berikutnya, di kejauhan jalan, beberapa mayat yang dimakan hingga tinggal kerangka, membuktikan kegilaan semalam. Aku duduk di bangku tinggi di balik meja kasir, memegang pistol pemindai itu, menatap data di panel sistem. Level toko saat ini level 1. Total poin ketertiban emas terkumpul 58 poin. Untuk naik level butuh 100.000 poin. Baru 58 poin. Para penyintas ini payah sekali. Tidak punya banyak simpanan. Tepat pada saat itu, pintu minimarket terbuka lagi. Saat melihat rak penuh barang, kewaspadaan itu langsung berubah menjadi keterpanaan tak percaya. Namanya Su Zaizai. Awalnya dia atlet berbakat. Saat kiamat pecah dia sedang di sekolah. Su Zaizai dengan hati-hati berjalan ke meja kasir, meletakkan tas gunung di lantai. Seorang paman yang lengannya putus. Dia hampir mati di sudut jalan. Sebelum mati dia memberitahu lokasi ini padaku. Su Zaizai menarik napas dalam, membuka resleting tas gunung. Kilau emas langsung menerangi mata ikan matiku. Di dalam tas itu, ternyata penuh berbagai perhiasan emas. Gelang emas, kalung emas, anting emas. Bahkan ada beberapa batangan emas kecil yang berat. Su Zaizai agak malu menggaruk kepalanya. Aku menghancurkan etalase toko emas dekat sekolah. Kupikir barang ini mungkin berguna nanti. Jadi terus kubawa. Mataku langsung berbinar. Itu tatapan kapitalis. Melihat daun bawang. Oh tidak. Melihat pelanggan berkualitas tinggi. Aku cepat-cepat mengeluarkan timbangan elektronik. Semua diterima. Suaraku jadi jauh lebih lembut. Aku ingin menukar makanan. Dan juga, apakah ada senjata semacam itu? Kapakku yang ini sudah tumpul dan terkelupas. Aku menimbang dan memindai dengan gila-gilaan. Mendengarkan suara bip indah yang terus keluar dari mesin. Sambil dengan cepat menelusuri sistem di dalam kepala. Area item khusus yang baru saja terbuka. Total 3.500 gram emas. Dikurangi biaya layanan. Sekarang kamu memiliki 3.150 poin. Aku menyebutkan angka yang mencengangkan. Selamat, kamu telah menjadi pelanggan VIP toko ini saat ini. Itu bisa beli berapa banyak mie instan? Mie instan. Jangan meremehkan kekayaanmu. Aku tersenyum misterius, berbalik dan berjalan ke rak terdalam di toko. Rak ini, baru muncul pagi ini, diselimuti lapisan kabut hitam tipis. Aku mengulurkan tangan ke dalam kabut hitam, mengambil sebuah kotak hitam berbentuk panjang, dan meletakkannya di atas meja kasir. Item tingkat F, wajan senyap. Aku membuka kotaknya. Di dalam, terbaring sebuah wajan yang terlihat sangat biasa. Model yang sama, harga 500 poin. Su Zaizai tampak kebingungan. Dengarkan baik-baik, aku mengangkat wajan itu, dan mengetuk meja kasir dengan santai. Ternyata tidak mengeluarkan suara apapun. Hanya terasa getaran tumpul.
Ciri wajan ini adalah benar-benar senyap. Apapun yang kamu pukul dengan ini, bahkan jika menghancurkan tengkorak zombie, atau memukul sebuah lonceng besar, ia tidak akan menghasilkan 1 desibel pun suara. Di dunia akhir zaman yang penuh zombie peka suara, kamu tahu apa artinya ini? Mata Su Zaizai membelalak. Artinya pembunuhan senyap. Artinya membantai diam-diam di tengah kawanan. Dan ini juga, aku mengeluarkan lagi sebuah botol yang mirip parfum. Cairan di dalamnya berwarna hijau tua menjijikkan. Item tingkat F semprotan penyamaran sejenis. Harga 800 poin. Semprotkan ke tubuh. Kamu akan memancarkan bau busuk raja zombie tingkat tinggi. Zombie biasa mencium. Mereka akan memperlakukanmu seperti ayah kandung. Durasi 30 menit. Efek sampingnya adalah, bau ini kamu sendiri juga bisa menciumnya. Dan mandi 3 hari pun tidak akan hilang. Ini sama sekali bukan perbekalan biasa. Ini adalah kekuatan super. Perlu yang lain lagi. Toko kami baru saja menjual stocking yang tidak pernah aus. Daya tahannya setara rompi anti peluru. Yang itu tidak perlu. Beri aku 1 peti cola yang dingin. Saat transaksi besar ini hampir selesai. Di luar minimarket, tiba-tiba terdengar suara raungan mesin yang sangat keras. Bukan mobil, melainkan kendaraan lapis baja. Aku mengangkat kepala menatap keluar jendela. Sebuah kendaraan yang telah dimodifikasi. Mobil off-road berat penuh pelat baja dan duri. Mengaum menerobos tirai hujan, dan berhenti di depan minimarket. Dengan rem mendadak, pintu kendaraan terbuka. Turun seorang pria mengenakan rompi taktis dan kacamata hitam. Dialah pemimpin basis penyintas terbesar di wilayah ini. Pemimpin Chen Yan. Dia melepas kacamata hitamnya, menatap papan nama minimarket. Sudut bibirnya terangkat dengan senyum penuh makna. Lumayan menarik. Di tempat seperti ini ternyata ada toko. Chen Yan melangkah besar menuju pintu. Melihat Su Zaizai yang sedang bertransaksi. Gadis kecil, tinggalkan emasmu dan wajan itu. Kamu boleh enyah.